Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan mediasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Amanda SH CPM, akan bertindak sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya, pada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri, terutama pihak penggugat. Baiklah, perkenalkan saya Rozila. Saya merupakan adik dari tergugat. Saya bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Ya, baik. Berarti dengan Ibu Rozila ya? Iya, Bu. Ya, selanjutnya pihak tergugat. Baik, kenalkan nama saya Feniza Dwi Pandina, pekerjaan guru. Ya, baik. Berarti dengan Ibu Feniza ya? Iya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat sukarela, rahasia, dan netral dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak, yakni saya sebagai mediator. Nah, tugas saya sini, Bu, bukan untuk mengambil keputusan atau memihak pada salah satu pihak. Nah, tetapi untuk membantu Ibu di sini menemukan jalan tengah dan mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Nah, seluruh pembicaraan dalam mediasi ini bersifat konfidensial, tidak boleh digunakan dalam proses pengadilan jika mediasi ini tidak berhasil. Oleh karena itu, saya mohon agar kita semua bisa terbuka dan jujur, dan tetapi menjaga sikap juga. Nah, di sini saya juga ingin menekankan bahwa keberhasilan proses ini sangat tergantung pada komitmen dan itikat baik dari kedua belah pihak, dari Ibu Zila dan Ibu Feniza ini. Nah, disinilah kita berupaya bersama mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa umum, tetapi juga hubungan baik di masa depan kalian juga ya, Bu. Agar mediasi berjalan dengan tertib, nyaman, kondusif. Nah, di sini saya mempunyai aturan yang selama proses mediasi ini berlangsung. Ibu Zila dengan Ibu Feniza, tolong didengarkan ya. Yang pertama itu tidak boleh berkata kasar ya. Yang kedua itu tidak boleh menghina. Yang ketiga itu tidak boleh main tangan ya, Bu. Ya. Nah, yang keempat itu tidak boleh merokok. Kalau misalnya Ibu Zila dan Ibu Feniza merokok, berhenti dulu ya. Nah, yang kelima itu tidak boleh berbicara tanpa izin saya sendiri ya. Bu. Ya, yang keenam itu tidak boleh keluar dalam ruangan ini. Yang ketujuh itu segala pembicaraan dalam mediasi bersifat rahasia. Jadinya Ibu Zila dengan Ibu Feniza tidak boleh mengumbarkan atau menceritakan mediasi ini kepada pihak-pihak yang lain ya. Untuk selanjutnya, telepon atau handphone Ibu Feniza atau Rozila ini harus dimatikan dulu. Ya, Bu. Ya. Nah, jika tidak, mari kita mulai dengan mendengarkan penjelasan singkat dari masing-masing pihak mengenai posisi dan harapan perkara ini. Nah, baik, untuk mulai ini saya beri kesempatan kepada Ibu Feniza untuk menyampaikan terlebih dahulu latar belakang permasalahan dari sudut pandang Ibu. Terima kasih Bu Mediator. Masalah ini sebenarnya sudah lama saya pendam. Setelah orang tua kami wafat, saya tetap tinggal di rumah warisan karena sejak dulu saya merawat mereka sampai akhir hayat. Ya. Saya tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan mengorbankan pekerjaan saya. Tapi sekarang adik saya tiba-tiba menuntut haknya atas rumah itu. Padahal dia sudah bertahun-tahun tinggal di luar kota, tidak pernah mengirim uang, apalagi datang saat orang tua sakit. Ya. Terima kasih Bu Feniza. Jadi di sini saya paham, Bu, bahwa situasi Ibu sekarang lagi emosi ya. Dan saya mengapresiasi keberanian Ibu menyampaikan dengan jujur. Nah, sekarang mari kita dengarkan ya, Bu, dari pihak Ibu Rozila kepada pihak Ibu Rozila. Mohon sampaikan dengan tenang ya, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Mediator. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti hati kakak saya. Saya tahu dia sudah banyak berkorban, tapi saya juga anak kandung dari orang tua kami. Rumah itu adalah peninggalan ayah dan ibu saya. Saya hanya ingin bagian saya sebagai ahli waris. Saya punya keluarga dan saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saya tidak minta rumah itu dijual kalau memang Kak Feniza masih ingin tinggal, tapi saya minta ada kejelasan atas hak saya dari rumah tersebut. Iya, terima kasih kepada Ibu Rozila
Saya sangat menghargai sikap terbuka dan niat baik Ibu. Saya yakin ini bukan persoalan saling memusuhi ya Bu, Ya, Bu. tapi lebih kepada perbedaan harapan. Sekarang mari kita lihat beberapa opsi atau solusi. Nah, yang pertama itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rozila dan Ibu Peniza ya Bu. Nah, di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Peniza. Bu, apakah Ibu bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk uang kepada adik Ibu atau Ibu Rozila ini jika rumah tidak dijual dan tetap ditinggali oleh Ibu? Saya bersedia, asalkan harus menjual rumah. Tapi saya perlu waktu untuk mengumpulkan uangnya. Ya, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Rozila, apakah Ibu bersedia menerima bentuk warisan itu dalam bentuk uang tunai, bukan fisik rumah, Bu? Ya, saya bersedia Bu, tapi asalkan nilai kompensasinya wajar dan dibayar dengan tenggat yang jelas. Iya, luar biasa. Jadi, di sini Bu, saya akan mulai menyusun poin-poin kesepakatannya Bu, kepada pihak penggugat atau Ibu Rozila dan pihak tergugat Ibu Peniza. Tolong dengarkan poin-poin kesepakatannya ya Bu. Ya, yang pertama ini, rumah warisan orang tua akan tetap ditempati dan dimiliki oleh Bu Peniza. Yang kedua, bahwa Bu Peniza ini akan memberikan kompensasi kepada Ibu Rozila sebesar 200 juta yang mencerminkan setelah nilai rumah saat ini. Nah, yang ketiga ini, pembayaran dilakukan 2 tahap, Bu. Nah, yang dimana pembayaran 100 juta dibayarkan bulan depan dan 100 jutanya lagi dibayarkan 3 bulan setelahnya, Bu. Selanjutnya itu, ada kesepakatan ini akan ditulis dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh saya sendiri sebagai pihak mediator. Apakah Ibu setuju dengan butir-butir yang saya sebutkan tadi, Bu? Iya, kami setuju. Ya, kami setuju. Alhamdulillah, saya sangat menghargai kedewasaan dan niat baik Ibu Rozila dan Ibu Peniza. Nah, yang telah mampu menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Semoga hubungan keluarga tetap terjaga dan kesepakatan ini membawa kedamaian bagi Ibu Sila dengan Ibu Peniza. Dengan ini, proses mediasi kita nyatakan selesai secara damai, ya. Ya, Bu. Saya akan membuatkan berita acara kesepakatan untuk ditandatangani, oke? Iya, Bu. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah membuatkan kesepakatan perdamaian ya, Bu. Ya, sebelumnya boleh dibaca atau saya bacakan sendiri juga nggak apa-apa. Nah, di sini pada hari ini Minggu tanggal bertempat di 26 dalam proses mediasi perkara nomor 37 antara penggugat Ibu Rozila, adik kandung, melawan tergugat Peniza, kakak kandung. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pasal pertama itu bahwa rumah warisan orang tua akan tetap ditempati dan dimiliki oleh Bu Peniza. Dan pasal 2 itu bahwa Bu Peniza ini akan memberikan kompensasi kepada Ibu Rozila ini sebesar 200 juta. Nah, yang ketiga ini pembayarannya itu dilakukan 2 tahap ya, Bu. Yang pertama itu ada 100 juta dibayarkan bulan depan. Yang selanjutnya itu akan dibayarkan setelah 3 bulan ke depannya lagi. Pasal 4, kesepakatan ini akan ditulis dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh mediator saya sendiri ya, Bu. Ya. Nah, baik, berarti mediasi ini berhasil dan tidak akan dilanjutkan di pengadilan. Kepada pihak penggugat, silakan tanda tangan di sini. Ya, pihak tergugat. Ini, Bu. Kenakan matrainya ya, Bu. Ya. Satu lagi. Bu, silakan, Bu. Ya,
Nanti di sini kita sudah sepakat melakukan perdamaian. Kepada pihak penggugat dan tergugat, silahkan berjabatan tangan dan saling berpelukan.